Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Cawaib. Kali ini saya akan bahas satu dari sekian banyak jasa netizen Indonesia untuk bangsa ini. Kejadian beberapa hari yang lalu yang begitu viral antara mbak-mbak penjaga Alfamart dengan emak-emak pengutil coklat di Alfamart yang sampai membuat seorang Hotman Paris, pengacara kondang Indonesia, turun tangan. Sekaligus manajemen Alfamart juga ikut turun tangan, itu sebenarnya berawal dari sebuah video yang benar-benar biasa, artinya tidak berpotensi untuk begitu viral seperti sekarang. Sebuah video yang memperlihatkan mbak-mbak meminta kepada emak yang sedang naik mobil Mercy untuk membayar coklat yang ia ambil tapi belum ia bayar. Emak ngutil itu memang nggak benar, tapi bukan sesuatu yang wah karena terlalu banyak sering gitu ya. Saya itu orang pasar ya, saya tahu betul sebagian besar pengutil di pasar itu memang emak-emak. Mohon maaf banget ya, tapi memang emak. Saya tuh hampir tidak menemui pengutil tuh bapak-bapak atau anak-anak, hampir nggak. Kalaupun video ini potensi viral, tapi nggak sebesar sekarang, itu dikarenakan yang ngutil kebetulan orang tajir gitu ya, terlihat dari mobil yang ia kendarai. Ini menjadi begitu viral gitu loh, ini menjadi kesalahan fatal nih yang menjadikan video ini semakin viral adalah emak ini video kedua yang memperlihatkan mbak-mbak Alfamart itu meminta maaf kepada emak tajir ini. Jadi emak ini kembali ke tempat kejadian perkara begitu. Dia memaksa mbaknya ini untuk meminta maaf, bahkan dengan mengancam akan memidanakan dengan memakai undang-undang ITE, nggak tanggung-tanggung bawa pengacara juga itu. Maunya emak-emak ini, maunya itu sebagai bentuk klarifikasi, video klarifikasi gitu kan, karena videonya sudah ditonton ribuan orang gitu ya. Nggak tahu nah ini makan Tuhan. Netizen yang melihat video ini begitu marah, begitu muak dengan arogansi emak-emak tajir ini. Mereka memviralkannya gitu ya. Bahkan dalam sebuah statement di Twitter itu ada yang mengatakan begini, masa bintang 2 saja dapat kita lengserkan, emak pengutil tidak kata kita dapat jungkir balikkan, katanya begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mbak kita ini, adik kita ini dalam tanda kutip selamat dari intimidasi, dari arogansi mak tajir ini? Apakah karena Hotman Paris? Kayaknya enggak ya. Menurut saya kok enggak ya. Cara ngeceknya sederhana saja sih. Cari kasus yang hampir sama, tunjukkan kepada seorang Hotman Paris. Saya bukan menghormati, tidak menghormati, enggak. Ini hanya sebagai anu aja. Tunjukkan kepada Hotman Paris kira-kira mau bantu enggak kalau andai enggak viral gitu ya. Atau kepada Alfamart gitu ya. Alfamart kira-kira gini loh ya. Itu kan kejadian mesti dilaporkan atasan, atasnya melaporkan atasan. Bahkan ketika didatangi pengacara, saya yakin itu dilaporkan atasan dan nggak ada penanganan gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang membuat anak ini terselamatkan gitu dalam tanda kutip ya dari arogansi mama ini adalah netizen Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Tanpa netizen Indonesia, saya sangat tidak yakin akhir dari peristiwa ini akan seperti ini. Kalau nggak percaya lihat aja urut-urutan kejadiannya. Itu kan setelah kejadian ini viral, Hotman Paris yang saat itu berada di balik war-war. Saya akan bantu anak itu gratis. Sayangnya bahkan di awal statementnya saja itu ada perkataan dia yang beliau yang menggantung ya. Jika tidak bersalah, jangan mau meminta maaf. Perhatikan kata jika. Itu kan rawan. Jika itu kan rawan banget, rawan ditinggalkan, rawan banget gitu. Setelah itu barulah Alfamart. Entah karena dia malu, wong anak ini kan dia mendapatkan masalah ini
karena ia telah menjalankan standar operasional pekerjaannya. Loh, kok malah dibantu Hotman? Entah karena malu, entah gimana. Akhirnya pihak Alfamart itu menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara resmi untuk mendampingi anak ini sebagai bantuan dari Alfamart. Atau bukan karena malu bisa jadi ya. Karena ini kan udah viral nih ya. Kalau sampai Alfamart kok nggak membantu, bisa jadi nih loh, bisa jadi ya. Akan keluar tagar ini ya. Jangan pergi ke Alfamart, perusahaan kejam. Masa anak buah sendiri aja sudah kerja benar nggak dibelain. Kira-kira seperti itu ya. Saya sangat mengapresiasi kinerja polisi yang akhirnya menjadikan persoalan ini berakhir dengan damai. Sebab begini ya, seviral apapun sesuatu itu pasti akan berakhir, pasti akan dilupakan. Ketika perkara hukum ini berlarut-larut, berlangsung lama, di saat itu semua mata tak lagi menyorot pada persoalan ini. Saat itu semua netizen hampir lupa persoalan ini. Dengan kekuatan uangnya, emak-emak tajir akan dapat meminta siapapun untuk berdiri di belakangnya, untuk membantunya, untuk membelanya. Dan di saat itu saya nggak yakin ya. Bahkan perusahaan Alfamidi akan tetap berada di sisinya ketika masalah ini berlarut-larut. Saya khawatir saat itu ia hanya akan menangis sendiri didampingi oleh keluarga kecilnya. Itulah mengapa saya mengapresiasi betul itu kinerja polisi ketika menjadikan ini akhir dari peristiwa ini adalah perdamaian. Itu bagi saya jasa terbesar kepolisian Indonesia. Setahu saya tidak hanya ini ya, jasa besar memviralkan itu hingga menyebabkan kasus tertentu itu akan memaksa pihak yang berwenang untuk menanganinya secara serius dan berkeadilan. Sebuah contoh misalnya di kasus pesulap merah yang membongkar dukun-dukun palsu. Tanpa dukungan netizen, saya yakin ini nggak akan terjadi. Padahal di kasus itu, saya nggak yakin pemerintah itu punya kekuasaan, punya aturan untuk mempermasalahkan keberadaan mereka. Coba bayangkan. Atau di kasus lain kita ingat ya, ada seorang korban pembegalan yang dengan beraninya melawan 4 orang pembegal yang menjadikan 2 tersangka meninggal dunia, justru menjadi tersangka pembunuhan. Itu kalau sampai tidak dibantu oleh viralnya netizen, saya sangat ragu ia saat ini berada di luar penjara. Dan masih banyak lagi ya. Itulah makanya saya merasa saat itulah jasa besar netizen Indonesia sebagai kontrol sosial berdiri sama tinggi dengan berita online atau offline resmi yang lain, baik media lokal maupun media cetak, baik media online atau media cetak. Ada begitu banyak kekurangan netizen Indonesia, ialah sebagai manusia tentu banyak kekurangan, karena netizen kumpulan dari sekian manusia tentu ada kekurangan. Bahkan saya juga mendengar netizen Indonesia ditempatkan sebagai juara netizen tertidak sopan se-Asia Tenggara. Tapi kalau kita mau membaca lebih dalam ya, survei tersebut itu kan dipicu oleh banyaknya hoax dan penipuan. Dan kalau lihat lebih dalam lagi, pelakunya adalah orang-orang dewasa. Para remajanya justru menjadi pelopor untuk dapat menjadi netizen yang sopan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.